البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana kita masih berada pada pembahasan pembagian mengenai kemunafikan. Bahwasanya kemunafikan terbagi menjadi dua. Kemunafikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kedua, kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, yaitu nifaq amali. Disebutkan kemarin bahwasanya nifaq i'tiqadi itu pun masih terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama akan kita baca sekarang ini. Qala al-mu'allifu asamahullah, al-awwal, yang pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jenis nifaq i'tiqadi adalah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat, ay an-naul awal min anwa'in nifaq i'tiqadi takdzibur Rasul. Maksudnya jenis yang pertama dari jenis-jenis kemunafikan yang bentuknya adalah kemunafikan secara keyakinan adalah takdzibur Rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok itu dikatakan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Karena ketika seseorang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti otomatis dia mendustakan agama seluruhnya. Karena agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang sempurna. Wa hadzal naw'u a'dzamul anwa' wuduhan, dan jenis ini merupakan jenis-jenis kemunafikan nifaq i'tiqadi yang sangat nampak dan jelas. Li'annahu yastalzimu at-takdziba bid-din kullihi, dikarenakan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti apa? Mengharuskan pula dia mendustakan agama seluruhnya. Jadi mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berarti dia mendustakan agama seluruhnya. Wa huwa halul munafiqin al-khullas. Nah, bahwasanya inilah keberadaan orang-orang munafikin yang murni. Dalam artinya benar-benar orang-orang munafikin nifaq i'tiqadi, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, atau mendustakan ajaran Rasulullah, atau mendustakan yang dikabarkan oleh Rasulullah mengenai perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu, atau yang semisalnya. Wa dalailu hadzal naw'i minal kitab was-sunnah wadihatun ashhar min an tudhkar wa aksar min an tuhsar. Kata beliau, dan dalil-dalil mengenai jenis ini dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat jelas dan gamblang, dan sangat banyak untuk disebutkan, dan juga sangat dan sangat masyhur untuk disebutkan, dan sangat banyak untuk dibatasi. Dalam artian enggak terbatas, bisa dikatakan banyak sekali gitu intinya. Kalau mau dibatasi pun banyak sekali. Seperti itu dalilnya. Di antaranya famin dzalika qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Perhatikan baik-baik. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap hari akhirat. Padahal apa? Wa ma hum bimu'minin. Tetap divonis bahwasanya mereka itu tidak beriman. Karena apa? Karena imannya masih dhahirnya saja. Paham ya? Batinnya tidak. Inilah keimanan orang munafikin. Jadi keimanan orang munafikin itu yang iman dohirnya saja, lafadzkan tapi batinnya tidak. Oleh karena itu definisi munafik apa? Nah, munafik adalah huwa alladhi yudhhirul al-islam wa yubtinu al-kufra.
yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, ketika di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi apa jawabannya? Wa ma hum bimumin. Padahal mereka enggak beriman. Maksudnya mereka itu belum beriman dengan hati-hatinya. Mahum. Jadi kalau keimanan hanya dengan ucapan saja belum cukup. Karena iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terpenuhi 5 perkara. Al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terpenuhi 5 perkara. Pertama, nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati. Ketiga, wa amalun wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Keempat, bertambah dengan ketaatan, yazid bit ta'ah. Yang kelima, wa yanqusul ma'siyah. Jadi, keimanan itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau cuma diucapkan saja belum cukup. Paham ya? Nah, ini orang-orang munafikun, mereka secara lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimumin. Padahal mereka belum dikatakan beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Bayangkan, nipu bisa saja dengan lisannya, tapi hatinya siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Namun tidaklah mereka bisa menipu kecuali diri mereka sendiri. Yang tertipu itu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Bayangkan, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, namun hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itulah yang dikenal dengan apa? Kemunafikan. Kita lihat, fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, akhirnya Allah Ta'ala pun menambahkan kepada mereka penyakit. Sudah sakit tambah sakit lagi. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan. Dengan sebab apa yang mereka dustakan, azabnya pedih bagi mereka. Karena apa? Karena mereka, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, karena mereka mengelabui manusia. Jadi menampakkan di hadapan manusia seakan-akan beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal hati-hati mereka bohong, tidak jujur. Kita lihat berikutnya lagi. Wa qauluhu ta'ala fi awal suratil munafiqin, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Munafiqin. Perhatikan baik-baik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila telah datang kepada engkau orang-orang munafikin, seraya mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Padahal Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala sudah tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah, kan ucapan saja. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan menyaksikan bahwasanya orang-orang munafikin dusta. Mereka itu pendusta. Ngomong di lisannya tapi hatinya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Oleh karena itu benih-benih kemunafikan kita hindari, barakallahu fikum, sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang walaupun kita muslim mukmin tapi memiliki benih-benih kemunafikan. Karena apa? Benih-benih kemunafikan seperti ini. Jadi secara zahirnya dia berucap namun batinnya benci. Paham ya? Secara zahirnya dia beramal namun batinnya tidak senang. Nah, wah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Padahal dia ngamalkan sunnah itu juga, hati-hati. Paham ya? Nah, barang siapa yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala atau salah satu sunnah Rasulullah walaupun dia mengerjakannya, itu bisa masuk dalam pembatal keislaman. Hati-hati. Paham ya? Mengolok-olok agama Allah Ta'ala, nah, dan dia juga mengejek sunnah Rasulullah padahal dia ngamalkan, gitu loh. Itu hati-hati. Nah, itu juga berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Nah, karena perbuatan tersebut ujung-ujungnya menghantarkan apa? Mendustakan syariat dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila ghairi dzalik. Nah, maksudnya dan juga dalil-dalil yang selain itu. Maksudnya dalilnya banyak sekali. Dalil mengenai apa? Termasuk nifaq i'tiqadi adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.
Terus bagaimana kira-kira kalau mendustakan bukan Rasulullah yang dustakan, tapi Rasul yang lain? Mendustakan Nabi Musa, mendustakan Nabi Isa misalkan, atau mendustakan Nabi Nuh. Masuk enggak kira-kira? Masuk enggak? Masuk juga. Hanya saja di sini, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am siyaknya adalah apa? Mendustakan Rasulullah SAW, bukan berarti kalau mendustakan yang lainnya boleh. Mendustakan yang lain juga tidak diperbolehkan. Karena beriman terhadap sebagian nabi saja, kufur terhadap sebagian yang lainnya, berarti dia kufur terhadap seluruhnya gitu loh. Paham ya? Nah, kufur terhadap seluruhnya. Oleh karena itu kalau beriman ya semuanya. Semua nabi kita imani, yang tahu namanya ataupun yang tidak tahu namanya. Paham ya? Semua nabi yang Allah Ta'ala barakallahu fikum angkat dan jadikan rasul, itu semuanya barakallahu fikum para nabi dan rasul membawa kitab. Paham ya? Masing-masing membawa kitab, cuman kitab tersebut ada yang diberitahukan namanya kepada kita, ada yang tidak diberitakan kepada kita. Kita imani secara global bahwasanya setiap para nabi pasti punya kitab yang Allah telah berikan kepadanya. Dan kita imani secara terperinci nama-nama kitab-kitab tersebut. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Kita ambil yang kedua, as-tsani, jenis nifaq i'tiqadi yang kedua. Perhatikan baik-baik. Yang pertama apa tadi? Takdzimur rasul. Takdzibu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ulah-ulah mereka hanya mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisannya saja, namun hatinya tidak meyakininya. As-tsani yang kedua, takdzibu ba'di ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nifaq i'tiqadi juga adalah apa? Mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama, mendustakan Rasulullah itu sendiri. Didustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan rasul misalkan, atau bukan nabi, atau seakan-akan zahirnya mengatakan engkau Rasulullah tapi enggak mentaati syariat-syariatnya. Nah, yang kedua, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa mungkin amalan-amalan sunnah atau syariat-syariat yang ada. Contohnya Rasulullah mengatakan tasarwalu wa taziru, pakailah sirwal dan pakailah sarung. Khalifu ahlul kitab, selisihnya ahlul kitab. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, dan juga dari hadisnya siapa ini? Dari hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan ketika ditanya salah seorang di antara mereka, "Ya Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tasarwalu wa taziru. Khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Dan selisihnya ahlul kitab. Jadi pakai sarung itu sunnah. Wah, bukan sunnah itu, siapa yang bilang sunnah? Siapa? Bukan sunnah itu. Nah, hati-hati. Ngingkari seperti ini saja sudah dikhawatirkan masuk dalam nifaq apa? I'tiqadi, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum mampu pakai ya paling minim menghormati dan mengatakan, "Iya itu sunnah. Cuman kami belum mampu, doakan saja semoga bisa terus-menerus memakai sarung," misalkan. Paham ya? Jadi pakai sarung itu hukumnya apa? Sunnah. Sarung itu izar. Paham ya? Tasarwalu wa taziru. Terutama ketika keluar rumah atau kemana yang kira-kira enggak pakai jubah, pakai gamis atau koko, atau na'am barakallahu fikum, pakaian pendek, kaos, sirwal lengkapi lagi dengan sarung. Nah, kalau pakai jubah masih mending tertutup ya istilahnya. Namun hukum globalnya pakai sarung pakai jubah atau enggak pakai jubah, pakai sarung itu sunnah. Enggak wajib, hukumnya sunnah. Tapi jangan menyepelekan wah cuman sunnah. Itu ucapan orang-orang yang enggak mau ngamalkan biasanya. Wah cuman sunnah. Pakai siwak itu hukumnya sunnah loh. Wah cuman sunnah aja kok. Pakai sarung itu sunnah loh. Cuman sunnah aja kok. Nah, ngejek seperti itu hati-hati. Ngejek seperti itu nanti kalau sudah masuk dalam keyakinannya termasuk nifaq i'tiqadi. Mafhum? Ayo dalilnya ingat-ingat ya. Tasarwalu wa taziru khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihnya ahlul kitab. Ustaz, kalau kita pakainya pakai sarung tapi celananya celana bantalon, celana ketat misalkan, bagaimana? Kurang tepat juga. Tasarwalu sirwal, wa taziru sarung. Berarti pakai sirwal. Sirwal itu ya celana yang longgar, lebar, luas, tidak menampakkan loko-loko tubuh atau bentuknya. Udah, sirwal. Paham ya? Nah, sebagian orang awam banyak pakai sarung tapi cuma pakai sidi saja. Paham ya? Maksudnya pakai celana dalam. Berarti pakai sarung, enggak cukup. Sirwal, sarung. Paham ya? Terus bagaimana kalau misalkan kita bekerja, upayakan kalau kerjaan-kerjaan yang mudah dijangkau dengan sarung, pakai sarung. Paham ya? Barokah. Al-barakah ma'a apa?
ma'as sunnah, barokah itu bersama as-sunnah. Dan banyak sekali orang-orang yang mencoba dan membuktikan memang seperti itu. Kalau orang terbiasa pakai sarung, keluar rumah misalkan suatu ketika cuma kaos sama sirwal saja, rasanya enggak enak. Malu gitu loh ya. Walaupun hukumnya tidak apa? Wajib. Hukumnya sunnah. Hadisnya siapa tadi? Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Naam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, atau semakna itu yang sudah kita lewati dulu ya. Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan tasarwalu wa taziru, khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung dan selisihnya ahlul kitab. Ingat baik-baik hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalkan suatu ketika antum enggak pakai, ya enggak berdosa. Cuman yang namanya sunnah itu afdalnya dikerjakan. Makruh afdalnya ditinggalkan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Wah, cuman makruh aja Kak. Minum dengan berdiri hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau dia nyepelekan, wah cuman makruh, akhirnya berdiri terus dia. Paham ya? Yang namanya makruh itu afdalnya ditinggalkan. Yang namanya sunnah afdalnya dikerjakan. Walaupun enggak ngerjakan enggak berdosa. Kalau makruh afdalnya ditinggalkan. Walaupun terkadang kalau dia melakukan enggak berdosa. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ini sekedar cuplikan mengenai apa? Termasuk nifaq i'tiqadi, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa amalan-amalan sunnah atau yang lainnya. Kita lihat. Wa hadha an-naw'u min anwa'in nifaq al-i'tiqadi al-mujib lil khulud fin nar aqall min alladhi qablah. Artinya, jenis ini merupakan jenis-jenis kemunafikan nifaq i'tiqadi yang menghantarkan pelakunya kekal di dalam api neraka. Namun apa? Lebih rendah, lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Mendustakan Rasul secara keseluruhan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mau yang dibawa ataupun kenabiannya atau kerasulannya didustakan total. Tapi yang kedua mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah. Dia meyakini itu Rasulullah, meyakini, mengakui, cuman mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mendustakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, ini juga bisa menghantarkan kekal dalam api neraka. Nah, walaupun jenis ini apa barakallahu fikum bisa dikatakan lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Mahum? Ayo na'am. Walakinnahu ashaddu khatran minhu. Tapi ini yang jenis kedua ini lebih bisa dikatakan lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya nampak itu orang mendustakan Rasul sudah jelas. Paham ya? Tapi kalau yang setelahnya ini enggak nampak, dia meyakini itu Rasulullah. Meyakini, cuman mendustakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan mengucapkan wah cuman sunnah. Itu ucapan yang sangat keliru barakallahu fikum. Nah, ucapan yang sangat keliru. Kalau perkara sunnah itu belum mampu dia mengerjakan, paling minim dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kepadamu. Ini memang perkara sunnah, kami belum mampu untuk melaksanakannya. Semoga kedepannya bisa. Itu lebih bagus daripada dia mengejek. Wah cuman sunnah aja kok, ditukankan terus, disuruh terus. Enggak seperti itu. Paham ya? Dan perkara sunnah sudah kita lewati, afdalnya dikerjakan. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Li'annahu qad yaqa'u fihi al-muslim wa huwa la yash'ur 'iyadan billah min dzalik. Dikarenakan terkadang seorang muslim terjatuh di dalam jenis yang kedua ini, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak merasa. Ketika dia ngomong atau mengucapkan misalkan wah cuman sunnah, secara tidak langsung terjatuh dia itu, secara tidak langsung terjatuh benih-benih kemunafikan nifaq i'tiqadi. Paham ya? Enggak terasa dia. Padahal ucapan yang sepele gitu loh. Itu hati-hati. Nah, iyyadan billah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Fa innal mar'a qad yunkiru syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya seseorang terkadang mengingkari salah satu daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, wala yasduq bihi, dan dia tidak membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, wa huwa la ya'lamu anna dzalika naw'un min anwa'in nifaq al-akbar al-mukhrij minal millah. Dalam keadaan ketika dia mengingkari, dia seakan-akan apa enggak tahu. Dia posisinya enggak tahu kalau itu termasuk salah satu jenis daripada nifaq akbar, kemunafikan yang besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Hati-hati ya, jangan sampai kita sembarangan. Siwak itu sunnah loh, bukan siapa yang bilang sunnah.
Nah, itu sudah masuk juga, hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum, misalkan contoh yang lain. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am, ya, yang globalnya sarung tadi misalkan, pakai sarung lah, pakai izhar, pakai sarung biar nyunnah atau wah, siapa yang bilang itu sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Nah, misalkan seperti itu contohnya, barakallahu fikum, itu hati-hati. Dia enggak tahu, enggak merasa kalau ternyata ucapan tersebut bahaya gitu loh maksudnya itu. Ucapan seperti itu bahaya. Oleh karena itu dihindari. Kita lihat fayakunu munafiqan minal munafiqin al-khalidina finnar. Akhirnya dengan sebab kekeliruan atau dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang tersebut, na'am barakallahu fikum, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membenarkannya, menjadilah dia munafik dari kalangan munafikin yang kekal di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi nifaq i'tiqadi ini sangat berbahaya sekali. Naam barakallahu fikum, terutama naam keadaannya itu sangat apa? Sangat tersembunyi dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Wa hadza innama yaqa'u mimman la ya'rifu haqqal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kama yanbaghi. Dan hal ini hanya saja terjadi mengenai orang-orang yang dia tidak mengenal haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa ini masih Rasulullah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, sebagaimana yang layak untuk diketahui. Maksudnya orang tersebut tidak mengetahui sebagaimana layaknya gitu. Akhirnya karena tidak mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembarangan dia berbuat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tercelanya kebodohan. Menunjukkan bahwasanya tercelanya kebodohan, karena kebodohan membawa dampak yang sangat tidak baik, dampak negatif terutama pada kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Oleh karena itu hilangkan kebodohan, hancurkan kebodohan, perangi, jihadi. Paham ya? Diperangi kebodohan tersebut agar apa? Hilang dari tubuh-tubuh kita. Oleh karena itu di dalam masalah jihad saja, itu enggak langsung andalannya perang lawan musuh langsung, tidak. Pertama kali apa yang dilakukan? Jihadun nafas. Memerangi melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu kalau belum terlawankan, nanti kita perang tujuannya agar dipuji oleh manusia. Tapi diperangi dulu jiwa kita. Jangan sampai kita perang tujuannya agar disanjung, dipuji. Nah, setelah kita berani dan bisa melawan dan menghancurkan hawa nafsu tadi itu, karena hawa nafsu manusia itu seringnya memerintahkan perkara yang apa? Seringnya yang jelek, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia, hawa nafsu itu seringnya itu memerintahkan perkara yang jelek. Nah, kita perangi dulu itu. Kalau sudah berhasil perang melawan hawa nafsu, baru yang berikutnya. Kemana yang berikutnya? Belum berangkat, tunggu dulu. Masih ada musuh kita, setan. Jihadus syaitan. Jihad melawan apa? Setan. Karena setan itu bisik terus. Ayo berangkat jihad, biar nanti antum dibilang pemberani. Berangkat jihad, biar nanti dibilang pendekar misalkan. Contohnya ya. Nah, itu bisikan-bisikan setan itu. Nah, kalau dia berangkat kok biar dibilang pemberani, belum lulus melawan setan tadi itu. Niatnya sudah keliru. Nah, kalau dia sudah lurus niatnya, berhasil melawan setan tadi, baru jihadu a'da. Jihadu al-a'da, jihad melawan musuh, baru berangkat dia perang fisabilillah. Mahfum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Dan jihad yang paling besar di antaranya adalah jihadun nafsi. Nah, memerangi diri kita dari apa? Dari kebodohan-kebodohan tentunya tidak apa? Tidak butuh, atau dalam artian tidak cukup dengan waktu yang sangat sedikit. Paham ya? Apalagi berpangku tangan mau terima yang apa yang jadi, mau terima yang instan. Paham ya? Terima jadi enggak bisa. Paham ya? Harus mencari perjuangan, berjihad. Nah, barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau antum dengar orang-orang yang seringnya berjenggot, berjubah, kemudian jihad, Palestina mana? Jangan percaya. Nah, dia belum mampu melawan apa? Hawa nafsunya sendiri. Jihad kemana? Apa yang dia jihadkan? Ke sana kemudian ngapain? Apakah benar-benar jihad fisabilillah, atau karena harta duniawiyah, atau karena fitnah yang terjadi di sana, atau yang semisalnya? Jadi jangan sampai kita terkesan seperti kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan nama jihadiyun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau jaringan Ansarud Daulah, atau Jamaah Ansarud Daulah dan semisalnya, atau ISIS, atau N11, atau jaringan Al-Qaeda, atau kelompok-kelompok yang lain, JIL, jaringan Islam liberal. Ahlus sunnah enggak ada seperti itu semuanya. Paham ya? Ahlus sunnah ya ahlus sunnah wal jamaah, sunniyun salafiyun. Nah, bukan aswaja ya. Asli apa? Allah musta'an. Nah, asli warisan Jawa ya. Mengaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, katanya enggak masalah. Kirim tahlilan, kirim Al-Fatihah 1000 kali untuk mayit sampai katanya.
Sampai kemana? Dalilnya mana? Kita nggak sembarangan dalam beribadah. Barakallahu fikum. Na'am. Kalau nanti nggak sampai anak yang nyampaikan katanya, kok bisa-bisanya loh. Ada yang ngomong seperti itu ya, ngakunya apa? Aswaja. Nggak benar ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu harus barakallahu fikum sumbernya akurat. Sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalil, enggak sembarangan. Nah, walaupun antum ngirim Al-Fatihah 1000 kali, sampai enggak kira-kira apa? Enggak sampai, enggak ada dalilnya. Tapi kalau antum sedekah, infakkan kepada orang yang meninggal tadi, diniatkan si fulan, bapak atau ibu kita dan dia muslim, sampai. Dalilnya ada kalau yang itu. Tapi kalau yang Al-Fatihah, bacaan-bacaan seperti itu, Yasin atau semisal enggak sampai, enggak ada dalilnya. Kalau dikiaskan beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, di dalam masalah ibadah itu pun apa? Mabniyatun ala al-kitab was sunnah, dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Kita lihat di sini. Wa illa fal muslim as-shadiq idza sami'a syai'an sabitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadaqahu wa amana bihi min awwali wahlatin. Artinya, wa illa pada asalnya jika tidak demikian, maksudnya kalau orang itu paham dan mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang muslim yang jujur itu apabila mendengar salah satu syariat yang datang dari Rasulullah, dia langsung membenarkannya dan beriman dengannya awal permulaan. Ini sunnah. Naam, sami'na wa ta'ana, itu sunnah. Paham ya? Bayangkan semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, enggak pernah dinukilkan salah satu di antara mereka ketika Rasulullah mengatakan misalkan, "Naam tasarwalu wa taziru", pakailah sirwal dan pakailah sarung. Ada enggak mereka protes, "Ya Rasulullah, ini perintahnya sunnah atau wajib?" Pernah? Enggak pernah dijumpai seperti itu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kalau mendengar syariat Rasulullah, sami'na wa ta'ana, enggak pandang bulu itu makruh ataupun haram, tinggalkan. Paham ya? Enggak pandang bulu itu masalah sunnah atau wajib, kerjakan. Mahum? Ayo barakallahu fikum. Cuman para ulama meletakkan ilmu usul, namanya usul fikih itu belakangan. Nah, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menertibkan saja. Menertibkan bahwasanya perintah itu ternyata ada yang perintah lil wujub, perintah untuk menunjukkan itu wajib, ada perintah yang menunjukkan itu sunnah. Wa illa di zaman sahabat enggak ada. Paham ya? Nah, itu awal kali dinukilkan sebagaimana disebutkan para ulama adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Muhammad bin Idris Abu Abdullah itu pertama kali yang menyusun kitab usul fikih. Paham ya? Baik kitab beliau Ar-Risalah atau yang lainnya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, dahulu ilmu usul itu enggak ditadwin, enggak disusun, enggak ada dalam sebuah kitab itu enggak ada. Paham ya? Dan antum jumpai barakallahu fikum di dalam dalil-dalil atau hadis ya intinya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Hanya saja ilmu usul itu memang dibukukan atau kemudian dijadikan sebuah buku yang untuk mengetahui saja bahwasanya barakallahu fikum ahkamu taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat ini ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Mahfum ya? Nah, yang wajib harus kita kerjakan. Yang sunnah afdhalnya dikerjakan, yang makruh afdhalnya ditinggalkan, yang haram wajib ditinggalkan. Seperti itu. Yang mubah bagaimana? Mubah tergantung dengan apa? Niat dan tujuan. Al-umur bimaqasidiha. Kalau mubah itu tidak punya hukum tersendiri. Perkara boleh itu tidak punya hukum sendiri. Antum sekarang jalan kaki, boleh enggak? Boleh. Dapat pahala? Belum tentu. Jalan kaki mana dulu? Jalan kaki dapat pahala enggak? Belum tentu ya, enggak ada hukum tertentu sampai dia meniatkan untuk kemana jalan kakinya. Dia jalan kaki 1 kilo untuk nyuri. Paham ya, untuk nyuri telur. Paham ya misalkan. Nah, atau nyuri ayam misalkan. Bagaimana seperti itu? Berdosa padahal jalan kaki. Jalan kaki enggak sembarangan. Nah, dia jalan kaki ternyata untuk ke masjid, salat jamaah, dapat pahala. Paham ya? Itu perkara mubah. Jadi perkara mubah itu enggak ada di hukum tersendiri, itu enggak ada dilihat dari apa? Niat dan tujuan tadi itu. Antum makan, boleh enggak? Dapat pahala enggak makan? Pada asalnya enggak ada dapat apa-apa. Karena termasuk tabiat gitu loh. Tabiat manusia yang makan kalau lapar. Cuman kalau dia niatkan makan itu untuk apa? Agar kuat ibadahnya dapat pahala. Mafhum? Nah, memakai imamah surban misalkan. Walaupun itu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah atau yang mengatakan adatnya orang Arab dan semisalnya, terlepas dari perselisihan tersebut, kalau antum mencontoh Rasulullah SAW menggunakan imamah atau surban, yujar dapat pahala. Mafhum? Tapi kalau cuma semata-mata pakai imamah untuk bergaya, untuk bergaya ya, misalnya bergaya, biar enggak panas lah, enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Namanya seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi pembebanan hukum pembebanan syariat ini ada berapa totalnya? Ada 5. Satu yang terakhir tadi itu tidak memiliki hukum tersendiri kecuali dengan niat dan tujuan. Haram.
Kemudian makruh, wajib, mandub itu masnun, sunnah sama aja ya. Mustahab itu sama aja, berubah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu semuanya dibahas dalam kitab usul. Ini hanya sambungan mengenai apa? Bahwasanya orang-orang yang dia itu jujur imannya, sekali mendengar itu datang dari Rasulullah langsung diterima, dibenarkan. Awal permulaan pun suka seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau enggak seperti itu sesat orangnya. Orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW gara-gara dia lebih mengedepankan ucapan yang lainnya, itu bisa dikatakan orangnya akan tersesat. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih apa itu? Naam, laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Jadi ada ucapan orang setelahnya, setelah Rasulullah, dia lebih mengedepankan ucapan orang tersebut daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengedepankan apa perintah bosnya daripada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bosnya mengatakan mulai besok jenggot dicukur, dibersihkan. Langsung sami'na wa ta'na. Padahal Rasulullah apa? Menyuruh, memerintahkan memperpanjang jenggot dan merawatnya. Paham itu ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Dia lebih mengedepankan ucapan selain ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullah, jangan bermudah-mudahan dalam sebuah perkara yang perlu dan dibutuhkan dalil, jangan sembarangan. Sawa'un fahima ma'na dzalik aw lam yafhamhu, dia paham atau enggak paham, tapi orang yang jujur imannya dia langsung menerima. Itu sunnah, na'am sunnah. Paham enggak paham dia nerima langsung. Fa in fahimahu falhamdulillah. Jika dia paham, itu alhamdulillah. Wa in lam yafhamhu, jika ternyata dia tidak paham atau belum paham, fa innahu yas'al ahlal ilmi anhu. Maka hendaknya dia bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu apabila kalian tidak mengetahui ilmunya. Jadi kalau paham walhamdulillah, kalau belum paham paling minim dia sudah benarkan itu sunnah. Lah bagus. Tapi kalau dia paham, walhamdulillah. Karena perkara ini apa? Sebagaimana sebutkan dalam sebuah pepatah yang sangat indah, mungkin antum sering mendengarnya. Nah, barakallahu fikum. Naam, in kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'dzam. Artinya apa? Jika engkau tidak tahu kebenaran itu musibah. Tapi jika kamu tahu kebenaran kau enggak ngamalkan, musibahnya lebih besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. In kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dzam. Paham artinya ya? Jika engkau tidak tahu syariat atau agama yang benar, tidak tahu al-haq, itu musibah bagimu kalau enggak tahu. Tapi kalau kamu tahu kok enggak ngamalkan al-haq tersebut, enggak ngamalkan syariat tersebut, musibah itu lebih besar gitu loh. Karena sudah tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, amalan sunnah walaupun sedikit hendaknya diamalkan, jangan justru ditinggalkan. Kita tutup yang terakhir, amma man yuqabilu ma sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakdzib wal inkar. Adapun orang yang menghadapi apa yang dibawa oleh Rasulullah yang telah tetap datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendustakan atau mengingkari, li'annahu khalifu hawahu, dikarenakan menyelisih hawa nafsunya, wa 'adatna. Apa itu? Li'annahu khalifu hawah wa 'adatuhu, khalifu hawah wa 'adatihi aw madhhabihi aw nahwi dzalik. Barang siapa, kata beliau, adapun orang yang menghadapi, menyambut apa yang datang dari Rasulullah dengan mendustakan atau mengingkari, alasannya apa? Alasannya karena menyelisih hawa nafsunya, atau menyelisih adat tradisinya, atau menyelisih madhabnya, atau yang seperti itu, fa innahu ala khatarin syadidin min dukhulihi fi ma taqaddam. Maka orang tersebut berada di atas bahaya yang sangat bahaya, karena dia dikhawatirkan masuk kepada apa? Nifaq i'tiqadi tadi itu. Naam. Jadi seperti itu keberadaannya. Kalau dia menyelisih al-haq karena hawa nafsunya, wah enggak cocok dengan hawa nafsuku, enggak cocok dengan adat atau tradisi. Mengikuti adat istiadat tradisi itu boleh selama tidak apa? Berseberangan dengan syariat. Jadi adat istiadat itu boleh ya. Tradisi itu enggak masalah. Antum lewat misalkan nyapa tetangga, "Mari Pak, selamat siang, tafadhal, silakan, assalamualaikum." Yang paham dia maka pahami. Perkara yang wajar-wajar seperti itu, yang tidak sampai berseberangan dengan syariat boleh. Paham ya? Boleh. Nah, barakallahu fikum, berkata Imam Sa'di rahmatullahi alaih,
di dalam qawaidul fiqhiyah apa kata beliau? Apa? Belum? Apa? Apa? Antum? Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Kata beliau, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi adat istiadat kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehannya. Oh, di kampung ini tradisinya adat istiadatnya kalau ada orang meninggal tahlilan. Tahlilan dulu satu pekan, kemudian nanti 100 hari ada lagi, kalau 1000 hari ada lagi. Adat bukan itu? Nah, kita ikuti adat atau enggak itu? Tidak, karena berseberangan dengan syariat. Kalau adat cuma menyapa, assalamualaikum, atau mari, itu enggak masalah. Paham ya? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka pahami, intinya tidak berseberangan dengan syariat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi adat istiadat hukum asalnya apa? Boleh-boleh saja hingga datang apa? Faktor atau dalil yang melarangnya. Nah, hukum asli ibadah apa hukumnya? Ibadah. Hukum asal ibadah wajib? Hukum asal ibadah apa? Nah, haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Antum salat itu ibadah bukan? Ibadah bukan salat? Salat zuhur 5 rakaat, haram enggak? Karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Jadi hukum asal ibadah itu malah justru sebaliknya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah pantun, wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Paham ya? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Artinya semua perbuatan ketaatan itu haram sampai disyariatkan di dalam apa? Syariat kita. Sampai disyariatkan dengan dalil. Antum puasa ya karena ada dalilnya. Tapi kalau salat zuhur 5 rakaat, sah enggak salatnya? Kan salatnya semakin banyak rakaat semakin bagus. Kan enggak ada syariatnya ya? Enggak ada syariatnya. Jadi perlu diperhatikan perbedaan antara dua. Nah, barakallahu fikum, dua kaidah tadi itu. Hukum asal tradisi adat istiadat boleh sampai datang yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah haram sampai datang yang mensyariatkannya. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Walakin itlaqun nifaqil akbar al-mukhrij min al-millah 'ala al-muslim laysa bil amril hayyin khususan idza kana kalamuhu aw fi'luhu muhtamalan li ghairi dzalik. Perhatikan baik-baik ini nasihat yang sangat berharga. Akan tetapi memvonis kemunafikan munafik yang akbar ini yang bisa mengeluarkan dari agama Islam untuk seorang muslim itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Bapak ini munafik, Pak. Kafir. Nah, itu bukan perkara yang ringan. Dicek dulu. Karena di sana ada apa namanya? Ada mawani', faktor-faktor yang menghalangi kita untuk memvonis. Apa kemarin mawani'nya, faktor-faktornya? Apa saja yang orang enggak bisa dikafirkan sebabnya apa? Masih ingat enggak antum? Antum masih ingat enggak? Apa? Karena bodoh. Kedua? Antum? Lupa. Ya karena lupa benar. Terus ketiga? Terpaksa. Keempat? Apa? Keliru. Itu masih baca ya? Nanti dihafal. Paham ya, enggak masalah. Nah, nanti dihafal yaitu mawani'ut takfir, al-jahl wal khata' wal nisyan wal ikrah. Paham ya? Al-jahl wal khata' wal nisyan wal ikrah. Karena bodoh enggak bisa kita kafirkan. Atau karena dia mengucapkan lupa, bukan karena sengaja lupa, enggak bisa dikafirkan. Atau dia mengucapkan karena keliru, enggak bisa dikafirkan. Atau dia mengucapkan karena apa? Dipaksa. Ucapkan. Kalau enggak diucapkan tak sembelih kamu. Sekarang juga ini jadi leher nih pisaunya ini. Paham ya? Nah, itu terpasang itu. Akhirnya dia mengucapkan Allah Taala itu enggak ada. Terpasang enggak dia? Padahal ucapan kekufuran itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu dihafal ya 4 perkara tadi biar kita tidak termasuk orang-orang yang serampangan mengkafirkan atau memvonis saudara-saudara kita kaum muslimin. Mahfum ya? Kata beliau laisa bil amril hayyin, bukan perkara yang sepele, perkara yang ringan. Khususan idza kana kalamuhu aw fi'luhu muhtamalan li ghairi dzalik. Terkhususkan kalau ucapan yang dia ucapkan atau perbuatan yang dia perbuat itu masih ada kemungkinan yang lainnya. Mungkin dia bodoh, mungkin dia keliru, mungkin dia lupa, mungkin dia dipaksa. Nah, seperti itu enggak bisa dikafirkan. Mahfum? Ayo na'am barakallahu fikum. Cuman hukum global kita tetapkan. Hukum secara global, barang siapa yang mengolok-olok, mencaci maki agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, itu enggak masalah secara global.
Paham ya? Tanpa melihat mawani' tadi. Tapi kalau setelah melihat orangnya dilihat dulu dengan mawani' tadi. Hukum global, hukum rinci jangan sembarangan. Mafhum ya? Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah wa taqaddama nahwu hadza al-kalam 'ala naqd as-sadis min nawaqid al-Islam faraji'hu in syi'ta wallahu a'lam. Kata beliau, sudah kita lewati yang semisal dengan ucapan ini pada pembatal yang keenam dari pembatal keislaman, maka kalau mau murajaah silahkan lihat sendiri kata beliau. Nah, barakallahu fiikum wallahu a'lam. Intinya syahidnya barakallahu fiikum pada pertemuan barakallahu fiikum siang hari ini adalah mengenai nifaq i'tiqadi, di antara bentuk-bentuknya adalah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik kenabiannya atau kerasulannya atau yang semisalnya. Yang kedua adalah apa? Mendustakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.